Sahabat tangguh, jadikanlah hidupmu bermanfaat untuk orang lain walaupun hanya sekedar memberikan semangat. Seperti semangatnya sosok tangguh kita kali ini bernama Kakek Oyo. Kakek Oyo berumur 73 tahun dan kalau sahabat tangguh sering lewat daerah Parung atau Bogor, biasanya Kakek Oyo itu menawarkan jasa tambal panci. Seperti apakah sosok Kakek Oyo? Segera kita temui di daerah Parung Bogor. Kira-kira masih ada nggak sih orang-orang yang mencari jasa tambal panci ini? Nah, makanya kita penasaran, nanti kita akan coba kulik kehidupannya seperti apa, penghasilannya berapa sehari, karena pasti udah jarang banget. Terus dia tinggal sama siapa, dan apakah dia mempunyai kisah pilu yang bisa kita teladani. Tetap di Pantang Ngemis. Nah, sahabat tangguh, menurut informasi yang diterima itu, biasanya Kakek Oyo itu kelilingnya lewat sini. Lewat daerah sini. Cuman, hari ini karena berhubung mendung, dia belum lewat dan kita nggak tahu nih situasinya seperti apa. Apakah dia keliling hari ini atau enggak. Tapi tetap kita tunggu, kita ikhtiar. Hari ini semoga kita ketemu sama Kakek Oyo. Sahabat tangguh, alhamdulillah Kakek Oyo-nya udah datang. Zia akan coba turun, benerin panci nih ceritanya, terus sambil nanya. Bisa benerin panci? Bisa benerin panci? Panci? Iya. Ini bolong. Tuh, minta tolong ditambal. Oh iya. Aku duduk sini ya. Namanya kakek siapa? Kak Oyo. Kak Oyo. Emang masih suka ada yang pakai jasa ini, tambal panci? Ada. Ada. Berapa sekali nambel? Sekali nambah ada 10.000. Udah berapa lama kayak jadi tukang tambal panci? Lama, sini ada 20 tahun mah. 20 tahun? Lebih. Ini alat-alatnya dari mana kayak? Bikin sendiri? Dibikin sendiri. Belajar nambel dari mana? Di Bandung, di pabrik kompor. Biasanya berapa lama kayak benerin ginian? Oh, sekarang udah jadi. Oh, udah gitu doang? Asep, Neng. Ya nggak apa-apa. Asep. Duduk di situ asep. Apa-apa. Ini buat apa nih? Ini bekas nyoder. Si Pak, mau patri panci Pak? Panci. Iya. Bapak keliling apa di sini Pak? Keliling. Keliling. Bapak asli di mana Pak? Orang Ciamis. Bapak tinggal di sini sama siapa Pak? Sendirian. Keluarga Bapak? Di kampung. Nih. Pak, kenapa Udah. Udah. Jadi kampung Pak? Oh. Berapa ini Kak? Berapa? Nah, 10. 10. Anak Bapak kerja Pak? Cewek semua. Oh cewek semua. Udah pada nikah Pak? Iya. Uangnya tunggu dulu ya Kak? Ya. Kalau saya baru Pak, merantau, ninggalin anak di kampung, nyari duit, Jakarta Pak. Halo? Oh, anak sakit ya Pak? Ya ampun, udah berobat belum Pak? Belum bisa pulang Pak. Gimana?
belum punya uang. Pinjem dulu aja Pak ke tetangga, nanti saya bayar. Tapi gimana, anak sakit gak bisa pulang, belum gajian. Kan udah 3 hari, bawa aja berobat dulu, pinjem tetangga. Ya Pak, pinjem dulu uang tetangga. Iya Bu. Kamu ngapain sih? Kamu nyolong duit saya ya? Enggak Bu, saya nggak ngambil uang Ibu. Kamu kan yang beres-beres. Tapi Bu, saya nggak ngambil uang Ibu. Kamu ini nggak tahu terima kasih ya, Leni ya? Enggak Bu, bener Bu, saya nggak ngambil uang Ibu. Ah udah, kamu mah selalu banyak. Bener Bu, saya nggak ngambil Bu. Udah Saya kamu nggak pulang ngambil. aja Leni, pulang. Mendingan pulang kamu. Udah dia Saya sakit tangan Bu, saya. saya butuh uang Bu. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu berani nggak saya gaji. Pak, gimana Pak? Saya dipecat Pak, nggak ada punya gaji. Anak saya sakit Pak. Kakak itu kan nggak tahu. Punya gaji saya nggak Udah, saya dikasih nggak mau tahu, Leni, ya. Pak. Nih, kamu pulang ya. Pulang ya ke kampung kamu ya. Gak usah kamu balik lagi ke tempat saya. Jangan Bu. Pak, gimana Pak? Saya juga nggak ada uang buat bayar pancinya Pak. Sudah, gak usah bayar lah. Tapi Pak, gimana saya mau pulang? Ongkos aja nggak punya Pak. Anak saya sakit semua di kampung. Barusan kan ditelepon anak sakit. Saya dipecat, nggak punya gaji Pak. Gimana saya pulang ke kampung Pak? Ongkos aja nggak punya. Ini gak usah bayar ya. Sudah. Iya Pak, makasih. Ya. Tapi saya pulang nggak punya ongkos Pak. Gimana saya pulang ke kampung? Pak, Nih, bener Pak. ya Ridho ya. Makasih banyak Ya. Pak. Nanti saya punya saya ganti Pak. Ya gak apa-apa ya. Bapak bener kan Pak? Ya Ridho, Ridho. Pak nolong Ridho, saya. Ridho. Ya. Makasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Salam. Ngapain kek itu kek? Hah? Ngapain itu tadi? Ngapain ya? Ambil uang sini. Tadi yang marah-marah siapa? Yang ini ya kayak ada. Oh, terus Uang ini di kamar nggak ada. Disuruh ngambil uang. Ya disuruh ngambil uang ini. tadi nggak kakek bantuin, Bukan urusan kita, itu nggak tahu. nggak mau ikut campur Iya. gitu ya? Tadi kakek kasih ongkos. Ya, harusnya mau pulang ke Bandung. Oh, terus Udah punya ongkos. kasihan. Udah kasihan. Ikhlas tapi Ikhlas. Aku ambil uang dulu ya kek. Ya. Jangan kemana-mana. Ya. Jangan kemana-mana. Ya. Hujan. Ya. ya sahabat tangguh tadi udah Zi coba cari informasi sama kakeknya. Tadi kalau sahabat tangguh lihat lebih dekat, itu semua alat-alat yang kakek Oya gunakan itu benar-benar seadanya. Tapi panci bolong yang tadi Zi punya itu sekarang udah nggak bolong lagi, lihat. Dan luar biasa, umurnya 73 tahun, tapi semangatnya masih tinggi banget gitu loh buat mencari nafkah. Dan tadi ketika agent kita masuk, yang pertama mengetes kepedulian sebenarnya. Sebenarnya tadi kakek mau nolongin, bilang sama aku, cuman karena itu bukan urusan saya, jadi saya tidak mau ikut campur, saya cukup mendengarkan saja gitu. Dan tadi kakek dengan sukarela, dengan ikhlas mengeluarkan uang dari celananya, dikasih sedikit rezeki sama kakek. Luar biasa, padahal tadi dia cerita sama aku kalau penghasilannya nggak begitu banyak, Neng, karena nggak setiap orang bisa mau nambal panci setiap hari, dan nggak semua orang punya panci yang kayak gini gitu yang bisa ditambal. Dia cuma bilang saya
selesai lillahi ta'ala. Berarti challenge kita berhasil. Sahabat Tangguh, menurut tim survei kami, katanya Kakek Oyo ini orangnya jujur banget. Jadi setiap apapun yang ia lakukan selalu jujur dan gak pernah bohong. Nah, kita mau menguji nih kejujuran Kakek Oyo seperti apa. Apakah dia mau ketika agent kita mulai mengajaknya untuk menipu? Nah, kita akan lihat reaksinya. Nah, kalau terima laku. Begitu ya. Iya. Kalau boleh tahu keuntungannya berapa, Pak? Hah, keuntungannya lah nggak. Sehari gitu berapa? Sehari ya ada 60, 50. Cuma ada kerjaannya. Tapi Bapak lanjut usia sekarang ini masih mampu gitu jualan? Mampu, masih kuat jalannya. Terus anak Bapak kemana? Nggak bantu Kampung ya? ada. Oh, Ciamis, jualan udah lama ya? lama. Pak, gimana Pak? Kalau misalnya sekarang saya ajak kerja sama. Bapak mau kemana? Nggak tunggu sini. Nggak punya uang, nggak sih, yang bukan nipu. Pak, gimana Pak? Kalau misalnya sekarang saya ajak kerja sama. Kerjasama. Iya, mau. Biar dapat uang banyak Pak nih. Uang saya banyak Pak. Dapat 15 juta. Tapi Bapak harus nipu, mau. Nggak. Kenapa Pak? Kan lebih enak, uangnya lebih banyak. Pak, gini Pak, saya ajak Bapak sebentar aja, sebentar aja. Sebentar ya. Gimana Pak? Mau nggak? Nggak mau. Kan menghabiskan uang 15 juta Pak. Enggak. Langsung tapi mau kerja sama Pak. Nipu Pak. Ya tenang, nggak bisa. Nggak mau saya. Enak bisa sini berdikari. Kalau dapat uang besar Pak, 15 juta, kan enak Pak. Gimana? Nih kayak saya baru dapat 15 juta dadak Kak. Nggak capek kerja kayak gini. Tiap hari jualan terus. Kan kerjanya enak loh Pak. Cuma kerjanya tuh nelpon doang. Kita telepon, kita cari sama orangnya siapa yang ditipu Pak. Oh nggak bisa saya bang. Nggak ajak kerja sama Pak. Nggak punya HP, nggak punya duit. Kalau Bapak memang mau, HP-nya saya kasih ke Bapak. Nggak bisa. Nggak bisa nyetain HP. Jadi nggak mau diajak kerjasama nipu, nggak mau Pak ya? Ini nyari sendiri aja. Nggak mau ngerugiin orang juga nggak mau ya? Ya, Terima kasih Pak ya. ya makasih ya. Sahabat Tangguh, Kakek Oyo memang orang yang jujur. Tadi ketika agent kita coba membujuk untuk berbohong, dia pun sebenarnya bingung karena dia nggak pernah bohong sama orang. Jadi ketika ditanya, saya bingung mas, karena saya nggak pernah bohongin orang. Dan memang menipu itu berdosa dan saya emang nggak mau. Tapi saya nggak pernah nipu orang, jadi maaf, saya nggak mau ikut mas untuk nipu orang, katanya gitu. Berarti challenge kita tentang kejujuran berhasil.
Hati-hati ya Pak ya. Pantang ngemis salah satu ujian yang akan diberikan kepada kakek Oyo. Gimana reaksinya? Kita lihat. Iya Mbak. Iya Mbak, belum Mbak. Dari kemarin Mbak. Makan dulu ya. Makan ya. Beneran Mbak. Waduh, lumayan. Tinggal tidur dapat duit 50.000. Gocap Pak. Hari ini penghasilannya gimana Pak? Rame. Alhamdulillah. Sepi ya Pak? Tapi Kalau di Jakarta itu Pak, kota besar Pak, dia kota besar. harus pakai siasat Pak. Saya bentaran Pak tidur dikasih duit. Emang sehari penghasilan berapa Pak? Gak tentu. Nggak tentu. Ya Sehari kalau berapa? ada rezeki 50. Saya bentaran aja udah dapat Pak. Padahal ditinggal tidur dapat 50.000. Kalau hujan gini biasanya Bapak tetap keliling-keliling gitu Pak. Keliling kemana aja Pak? Paling kan situ sampai penghasilan Berapa kilo tuh Pak? 20 kilo mah ada. Penghasilannya tadi 50 sampai 100 ya Pak? Ya kalau ada. Kalau nggak ada yang beli ya Pak? Nggak ada yang itu ya? Apa-apa. Nggak dapat apa-apa? Namanya usaha. Mending usaha kayak saya Pak, pakai siasat. Dagangan dipakai tulisan. Nah, bikin tulisan gini Pak, biar penghasilannya cepet, biar banyak. Ya saya nggak mau. Harus pakai siasat Pak, kota besar Enggak. tuh. Kalau makan mah terus ada untuk makan mah. Nggak pakai ini nggak apa-apa. Kalau pakai gini kan kita bisa hidup enak Pak. Ya terserah sama. Buat istri, buat cucu, beliin mainan. Ntar bareng-bareng sama teman-teman. Enggak. Emang kenapa Pak? Rezeki mah ada. Kalau keluar mah ada aja. Kalau Ya. keluar ada aja ya Pak? Ya nggak pakai ini oke. Ini penghasilannya nggak seberapa Pak? Nah penghasilan terserah milik. Ya udah Pak, saya keliling dulu ya Pak. Nyari tempat tidur lagi, santai-santai, kalau dapat duit banyak. Ya, Pak, balik dulu ya. ya makasih ya. Beneran nih Pak, nggak mau. Enak Pak, bareng-bareng nanti. Ya enak. Ya sahabat tangguh, bila berdoa sudah, usaha sudah, dan pasrah. Itulah yang selalu kakek lakukan setiap harinya. Baginya, dia hanya menunggu waktunya tiba. Bila memang rezekinya hanya segitu, ya dia syukurin segitu. Jadi ketika tadi ajan kita membujuk kakek untuk diajak mengemis, dengan rendah hati, dia bilang, saya tidak mau. Berarti kakek pantang ngemis. Challenge kita berhasil.
Ya, Bapak tadi lihat orang ini nggak? iya, Iya. Ini tadi orangnya kesini ke Bapak. iya. Orang ini kan telepon saya. Katanya saudara saya sakit. Nah, lalu dia minta transfer. Ini uang senilai 3 juta. Saya sudah transfer, Pak. Soalnya itu uangnya buat kuliah saya. Itu makanya Bapak bisa tolongin saya nggak kan? Oh, Bapak kan nggak kenal. bisa. Bapak kan kenal sama orang ini. Oh, dia nggak punya uang. Challenge terakhir untuk kakek. Apakah kakek dapat melewatinya dan mendapatkan 1 juta rupiah dan hadiah-hadiah lainnya? Kita lihat sama-sama. Saya pikulan ini apa dagang ini lah, bujang. Tadi orangnya kesini ngapain? Nungguin nggak tahu sih. Soalnya saya ditipu, Bapak. Nggak punya. Saya untuk cari makan juga susah nih. Emang Bapak beneran nggak kenal dia? Soalnya saya habis kena tipu, Bapak. Dia udah transfer 3 juta, saya udah transfer. Dia bilang kata saudara saya sakit, saya udah transfer 3 juta. Saya Udah mana itu nggak punya uang. Iya, Bapak. Soalnya uangnya kan buat bayar sekolah, bayar kuliah Iya, saya. tapi saya nggak punya lah. Maaf Bapak, bukan saya curiga sama Bapak kerja sama. Tapi ya Bapak bisa kenal, Bapak kenalnya dari mana? Saya nggak tahu. Kita nggak kenal ini orangnya, nggak tahu. Tapi Bapak tadi lihat ke sini. Iya, tapi nggak tahu. Kata Bapak tadi orangnya ke sini, sempat ngobrol sama Bapak. Masa nggak kenal? Kalau nggak kenal mah kan nggak mungkin ngobrol, Bapak. Ya mau ke situ dulu, ya nggak tahu. Oh gitu, dia bilang mau ke situ dulu. Ya nggak tahu, saya nggak tahu apa-apa. Mungkin Bapak kenal kali sama dia, pastilah. Nggak mungkin kalau nggak kenal kan ngobrol. Iya, nggak tahu apa-apa. Masa sih, Pak? Bapak nggak kenal tapi ngobrol, nggak tahu Bapak tapi ngobrol. Soalnya kan saya lagi ditipu nih, Pak, sama dia. Saya habis transfer uang ke dia. Tolongin saya, Pak. Tolong cariin orangnya, Pak. Nggak apa-apa lah. Bapak, Nggak punya uang segitu. aku nggak minta tolong untuk Bapak ganti. Cuman aku minta tolong. Nah, orang itu kan ngobrol sama Bapak, gitu kan. Tolong cariin. Tahu nggak Bapak? Bapak kerja sama ya? Bapak kerja sama kali nutup-nutupin nih. Ya kan, Bapak bilang nggak tahu. Kalau Bapak kerja mah kalau nutup-nutupin. kerja ini neng tuh. Gimana dong Pak, bantuin saya. Nggak tahu, saya nggak punya. Kalau hubungin orang ini, kalau Bapak kerja sama. Nggak kerja sama. Nggak mungkin Bapak kalau nggak kerja sama bisa ngobrol, Bapak yang bohong. Bohong gua, Bapak saya mau nggak kemana? tahu. Jangan pergi ninggalin saya. Saya kan mau bayar sekolah. Nggak Saya punya nggak uang. boleh minta duit lagi sama Bapak Nggak jadi ribet gini ya, kacau ah. Ya, sahabat tangguh, kita sudah simak sama-sama kakeknya. Pantas kita berikan hadiah hari ini. Semoga nanti kakeknya senang dan kita akan memberikan khayal-khayal yang mungkin berguna buat kakek dan bisa meringankan beban kakek. Kita terus. Bapak jangan bohong. Nggak bohong. Udah tahu dia penipu, kenapa Bapak diemin? Lah nunggu apa? Bapak mau kemana? Nggak tunggu sini. Jangan Nggak punya uang, nggak saya bukan nipu. Nggak tahu, saya mau pulang nggak ada. tungguin saya. Apa? Mau bayar yang tadi. Bayar. Kenapa teh? Ini ya. Bapak habis ditipu. Tadi Bapak orang itu kesini kata Bapak. Jadi saya nggak tahu apa-apa. Saya ditipu kan saya mau bayar sekolah. Nah, saya nggak boleh transfer lagi. Iya, kata Bapak ngobrol sama Bapak. Berarti Bapak tenang. Saya nggak tahu, nggak tahu nipu. Tadi kemanain orangnya, Kek? Situ dari Sana. dia kenal saya tanyain, saya mau ke situ. Nggak terang apa-apa. Ada sedikit rezeki buat kakek. Dia kenal saya tanyain, saya mau ke situ. Nggak terang apa-apa. Mungkin kakeknya tadi cuma diajak ngobrol. Coba aja ke sana cari, susulin. Ya udah Mungkin tuh, belum jauh. Coba saya ke sana dulu ya Pak ya. Makasih ya Pak ya. Ya, saya nggak tahu apa-apa. Makasih ya Pak ya. Ya. Minta uang 3 juta untuk mana uang?
Terus Saya nggak mau. nggak mau. Nggak mau. Ingin Tipu kerja- itu dosa. dosa. Bohongin orang. Iya. Jadi kakek nggak mau. Nggak mau. Kakek berapa kek umurnya kek? 73. Tapi masih kuat kerja. Iya. Ya Allah. Berapa kek kalau dapat uang sehari? Kalau dapat uang ada 50, 60, 100 kalau ada kerjaan mendapat. Buat beli apa itu biasanya? Ya untuk makan, untuk ngiriman sama majikan ada Istri. istri. Tapi pernah nggak sih kakek diajakin ngemis kayak sama orang? Pernah udah nggak mau. Nggak mau. Nggak. Kenapa kek nggak mau? Ngemis nggak mau. Enakan ini pikul ini. Enakan mikul Iya. daripada ngemis. Iya. Oh ya, berarti lebih baik kerja daripada harus ngemis sama Iya. orang. Tadi aku nambel panci berapa? Ya biasa saya lubang 10 biasa nama. Oh ya udah tuh. Dibayarin 1 juta rupiah. Alhamdulillah, Neng banyak terima kasih. Biar sehat, biar panjang banyak rezeki, Neng. Ini Ridho. Ridho lillahi ta'ala. Nih kek kita dari tim Pantang Ngemis GTV. Alhamdulillah tadi ngikutin kakek, sedikit mengetes kejujuran kakek, Ya. keikhlasan kakek. Ya. Alhamdulillah kakek orang Alhamdulillah. jujur. Dan hari ini dapat hadiah rezeki buat Ya, kakek. buat aja. Kakek rumahnya di mana kek? Dekat. Kita boleh nggak main? Ya. Main boleh nggak? Buat jelek lah, pernah karena jelek, becek. Nggak apa-apa. Ya, namanya ya, rumah ya. Ya. Ya udah ya. Keluarga adalah kebahagiaan bagi kakek Oyo. Keluarga adalah hidupnya. Sebuah hidup yang perlu diperjuangkannya hanya demi sebuah senyuman dari keluarganya. Sebuah perjuangan yang berasal dari pengorbanan. Di setiap pengorbanan dan lelahnya, ada tetesan keringat yang akan membentuk senyum di wajah istrinya dan cucunya. Itulah yang selalu menjadi penyemangat bagi kakek Oyo, Pantang Ngemis. Setelah tadi challenge terakhir, akhirnya Zi turun, lalu memberikan sedikit rezeki. Ya. Saya di belakang, Tadinya di belakang. rubuh. Terus pindah ke sini. Pindah ke sini Sama siapa tinggalnya? sendirian Jadi semua keluarga di kampung. di kampung. Kakek mau tanya lagi, kalau kakek penghasilannya sehari berapa? Sehari ya kalau dapat 50 ya. Biasanya uangnya buat apa? Buat makan buat istri di kampung. Emang di sana istri kerja apa enggak? Ya kan nonton apa aja. Kalau anaknya Anaknya cewek semua, 2. sudah pada menikah atau belum? Sudah. Kenapa kakek lebih memilih kerja di Jakarta daripada di kampung?
Nggak betah diam. Jadi jasa tambal panci ini sudah berapa lama? 25 tahun mah ada. Udah lama. Suka kangen nggak sama keluarga? Udah kangen. Kangen. Terus kalau kangen mau pulang gitu ya? Pulang. Tunggu duit banyak dulu Iya. gitu baru pulang. Kalau biasanya beli kebutuhan sehari-hari gimana kakek? Beras, Beras apa aja, gitu? kopi. Beras kalau di kampung 13.000 13.000 sekilo. sekilo. Tapi ini kita punya hadiah buat kakek. Siapa tahu bisa dikirimin ke kampung biar istri seneng, Iya. anak juga seneng. Ya, mau lihat nggak? Ya. Betapa senangnya kakek Oyo ketika melihat sembako datang. Ada gula, kopi, mie instan, telur, lalu ada 1 karung beras. Waktu datang sembako itu dia sempat senyum, terus dia bengong. Mbak, ini banyak sekali karena saya tinggal di sini sendirian. Kalau gitu nanti saya akan coba bawa sembako-sembako ini pulang kampung, boleh? Kata dia gitu. Boleh kakek, silakan kakek bawa ke kampung. Siapa tahu di sana lebih membutuhkan dan ibu dan juga anak-anak pasti senang. Kakek cucunya berapa? 4. Dari 2 anak. Iya. Kalau anak di sana kerjanya apa? Oh, kerja bangunan nanti. Kakek tadi cucunya ada 4, Iya. tapi sekolah Itu. semua ya. Sekolah. Alhamdulillah. Di sana bayaran nggak, Kek? Kalau itu nggak bayaran. Nggak bayaran gratis ya, cuma uang jajan Uang aja. jajan. Ini kita ada sedikit hadiah buat kakek, buat cucu juga di kampung. Amin. Semoga senang, semoga bermanfaat ya. Kayak alhamdulillah ada kasur baru. Oh, ada lagi, Kek. Alhamdulillah, kita buka. Oh, Satu. alhamdulillah ada sepatu. Ini buat salah satu cucu kakek nanti di kampung. Iya, ya. Banyak Alhamdulillah. terima kasih. Kakek senang nggak? Senang. Bahagia nggak? Ya. Bahagia. Alhamdulillah, terima kasih baik. Jadi kalau kakek di sini selama di Jakarta, pernah nggak komunikasi sama keluarga yang ada di kampung? Oh, belum. Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi selama di sini kakek nggak pernah telepon-teleponan sama orang di kampung gitu. Jadi kalau ada rezeki banyak kakek pulang. Pulang. Kalau nggak ada ngumpulin dulu sampai ada gitu Iya. ya. Berarti kakek udah berapa lama nggak pulang? 2 bulan ini. Dua bulan nggak pulang karena uangnya belum kekumpul. Iya. Jadi belum sempat pulang gitu. Kalau ada rezeki mau nggak pulang? Pulang. Mau. Mau. Bismillah. Ini kek ada sedikit rezeki Alhamdulillah. buat kakek. Banyak terima kasih ya. Ya, buat kakek biar bisa pulang kampung nanti. Iya, iya. Dikasih tahu sama ibu, sama cucu, sama anaknya. Kayak tadi tim kami sudah coba menghubungi salah satu keluarga kakek yang ada di kampung. Iya. Kakek mau ngobrol nggak? Oh, mau. Kita telepon ya. Iya. Ini kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, ini kami dari tim Pantang Ngemis. Di sini ada Bapak Oyo mau ngomong katanya. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ya, ada rezeki nih. Lumayan bapak pulang. Iya, ya didoain. Bisa. Cepat pulang. Bapak sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Di sana sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Tapi itu Bapak gimana sekarang matanya? Udah jelas apa belum? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Bapaknya sakit mata. Udah dioperasi. Dulu dikasih operasi kemarin. Iya, Mudah-mudahan Bapak cepat pulang, sehat, sehat. bisa kumpul lagi. Iya, ya. Bapak terima kasih kepada CTV
Mama berapa? Satu Bu Titi udah membantu bapak saya. Oh. Halo Mbak. Pak, ya bapak kapan pulangnya ya? Iya, doain Bapak bisa cepat pulang, bisa kumpul lagi sama keluarga di sana. Ya, ya itu selalu doain Mak. Maaf, tadi Mbaknya cerita katanya Bapak kemarin habis operasi. Ya operasi katarak, soalnya kemarin matanya udah gak kelihatan itu sebelah lagi turun. Ya Allah, kenapa masih disuruh kerja ke Jakarta, Mbak? Bisa Mbak, saya juga gimana khawatir tapi kan susah gitu. Jadi Bapak tanggung jawabnya luar biasa ya Mbak, walaupun sedang sakit, sudah tua, tapi masih semangat buat cari rezeki di Jakarta jauh sama keluarganya. Dan alhamdulillah hari ini rezeki Bapak sekeluarga, ada beberapa sembako, ada kasur Mbak, ada sepatu buat salah satu cucu Bapak. Alhamdulillah, terima kasih Pak, terima kasih ya Titi. Makasih ya Mbak ya. Ya sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aki mau nggak pulang kampung sekarang? Boleh. Boleh, nanti kita anterin sampai terminalnya. Pondok cabai itu. Pondok Cabe. Dari Pondok Cabe Aki bisa sendiri? Bisa. Bisa. Sahabat tangguh, inilah kehidupan dari kakek Oyo. Seorang tukang tambal panci yang mungkin di era modern sekarang jarang sekali jasa ini digunakan. Tapi alhamdulillah dengan giat, dengan ikhtiar setiap hari, rezeki ada aja buat kakek Oyo. Ada. 30.000 sampai 50.000 seharinya buat dia sudah merasa cukup, karena apapun yang Allah kasih itulah yang kakek syukuri setiap hari. Oke? Mereka tidak bisa memilih untuk terlahir kekurangan, dan hidup adalah tentang pengorbanan. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh, pantang ngemis. Saya Zia Alata, sampai jumpa. Kakek, semoga ini semua bermanfaat buat kakek. Uangnya dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga dapat merubah kehidupan kakek menjadi lebih baik. Ya. Sekarang kita anterin kakek ke terminal. Senang sekali, akhirnya kami semua tim mengantarkan kakek Oyo ke terminal Ciputat. Melihat kakek Oyo tersenyum, buat kami itu sangat bahagia sekali. Ketika kakek sudah mulai melambaikan tangan, sedih, haru, bahagia, kami semua campur aduk malam itu. Menurut saya, Pak Oyo pantas mendapatkan hadiah dari pantang ngemis. Walaupun jauh dari keluarga, Pak Oyo pantang menyerah. Terima kasih pantang ngemis dan Cititi.